Selamat sore Ibu. Sore Mbak Jilan. Gimana kabarnya Mbak Jilan? Alhamdulillah Ibu baik. Kalau Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik. Mbak Jilan kelihatannya sudah rapi ya. Mbak Jilan habis dari mana atau mau kemana gitu? Saya habis magang Ibu di sekolah selama 10 hari. Dan kebetulan sekarang saya seragamnya seragam apa ini namanya teh? Batik. Batik. Oke. Iya. Iya ya, sudah waktunya untuk berinteraksi ya dengan sekolah. Iya Bu. Kalau di sekolah itu ngapain aja ya? Ya gitu Bu, karena saya kan PLP-nya masih PLP pertama ya Bu. Nah, jadi masih kayak mengobservasi, membantu guru-guru yang lain buat memberitahu atau menginformasikan ke siswanya gitu Bu. Berarti Mbak Jilan juga hanya mengobservasi atau juga masuk ke kelas gitu? Masuk dan mengobservasi di kelas Bu. Tidak mengajar berarti ya kalau PLP 1 kalau Belum, tidak salah ya. Bu. Oh Iya. iya. Lalu gimana kegiatan di sana Mbak Jilan, seperti apa? Ya gitu Bu, lancar dan gak lancar sih Bu. Nggak lancar kenapa ya, kamu boleh tahu? Karena kan kalau misalkan kita di sekolah itu kan kita jadi pusat perhatian ya Bu. Iya. Nah saya tuh nggak suka Bu dijadiin pusat perhatian. Memangnya itu berinteraksi sama anak-anak SMP atau SMA? SMA Bu, saya magang di SMA negeri Bu. Oh iya. Lalu hal apa sih yang membuat Mbak Jilan itu kurang nyaman di sekolah? Itu dijadiin, iya itu Bu yang saya bilang dijadiin pusat perhatian. Saya tuh nggak suka Bu. Memangnya seperti apa? Nggak sukanya itu kenapa gitu? Padahal kan banyak orang yang suka gitu ya jadi pusat perhatian orang, apalagi anak-anak SMA gitu. Karena apa ya? Karena mungkin saya rasa saya kurang percaya diri gitu loh Bu. Kayak saya tuh nggak mau, saya tuh lebih baik di belakang layar kerjanya Bu. Oke. Jadi selama ini sudah berjalan di sekolah? Sudah Bu, selama udah 5 hari. Oke. Nah, lalu selama 5 hari itu Mbak Jilan merasa tertekan atau bagaimana? Iya Bu, saya kalau misalkan ada jadwal gitu ya Bu buat ke kelas itu saya suka deg-degan kayak deg-degan terus kayak Keringat dingin. iya gitu. Ya walaupun belum memberikan Oke. pelajaran. Oke, jadi Mbak Jilan itu merasa tidak percaya diri ya, dan sering mules gitu ketika akan berinteraksi dengan banyak orang Iya, itu, Bu. apalagi menjadi pusat perhatian. Sedangkan Mbak Jilan itu nanti akan menjadi calon guru ya. Iya Bu. Jadi ya berinteraksi dengan anak-anak itu ya yang dibutuhkan nantinya. Jadi Mbak Jilan coba deh untuk banyak-banyak berinteraksi gitu. Nah, kalau boleh tahu Mbak Jilan tuh ikut organisasi atau kegiatan apa gitu di sekolah yang melibatkan dengan orang lain? Enggak Bu, saya nggak pernah. Karena saya nggak suka Bu ikut organisasi-organisasi kayak begitu. Memangnya kenapa? Padahal seru organisasi itu Mbak. Nggak mau Bu, karena udah nyaman aja kayak begini Bu. Nah, itu tuh yang membuat Mbak Jilan itu kurang berlatih. Jadi Mbak Jilan tidak mau keluar dari rasa nyamannya Mbak Jilan itu. Nah, kalau menurut saya rasa percaya dirinya Mbak Jilan itu bisa dilatih nih. Kebetulan kan belum jadi seorang guru kan, masih menjadi calon guru gitu. Nah, itu tuh bisa dirubah dengan coba Mbak Jilan banyak-banyak berlatih seperti berinteraksi dengan teman-teman di kampus nih gitu. Kalau di kampus itu gimana, sama apa yang di sekolah? Sama Bu, saya kalau misalkan ada presentasi gitu ya Bu, saya kadang suka deg-degan. Kalau ya itu Bu, suka deg-degan kayak. Oke. Kalau di kelas itu ada teman yang PD-nya itu bagus gitu, menurut Mbak Jilan yang perlu dicontoh itu siapa gitu? Ada Bu, menurut saya namanya Mbak Hilda. Oke. Nah, Mbak Hilda itu kenapa memang? Ya itu dia percaya diri, habis itu dia juga aktif. Oke. Mengikuti lomba-lomba juga Bu. Nah, itu tuh Mbak Jilan perlu mencontoh di lingkungan sekitar terlebih dahulu. Kalau enggak, Mbak Jilan coba deh untuk kalau
Menurut saya Mbak Jilan itu coba deh untuk keluar dari zona nyaman, seperti nih mengikuti kegiatan di kampus ataupun yang hal-hal sederhana seperti berkegiatan di lingkungan rumah ataupun lingkungan kos gitu, berinteraksi suka tidak. Nah, kalau menurut saya Mbak Jilan itu coba deh keluar dari zona nyaman, seperti kan sekarang nggak ikut kegiatan apa-apa. Nah, terus ikut deh berkegiatan di kampus, atau enggak yang ya yang biasa-biasa aja, yang basic dulu, seperti berkegiatan di lingkungan kos gitu. Nah, kalau di kos sendiri Mbak Jilan sering nggak berbicara atau berkomunikasi gitu? Kalau langsung enggak, lebih ke WA gitu loh Bu. Nah, itu berarti Mbak Jilan itu introvert atau enggak sih? Kalau menurut Mbak Jilan Iya, sendiri? saya introvert Bu. Tapi kalau ke orang-orang tertentu Mbak Jilan seperti apa? Kalau misalkan orang yang saya dekat, ya saya banyak omong juga Bu. Oke, berarti itu juga ada rasa kenyamanan ya? Iya Bu, benar. Oke, berarti kalau misal di depan umum itu Mbak Jilan ngerasa tidak nyaman, pengen banget selesai Iya. gitu ya? Nah, coba deh Mbak Jilan itu di kos itu bercermin, terus berbicara gitu di depan cermin. Nah, mengungkapkan ekspresinya seperti apa, emosinya seperti apa, atau juga yang tadi Mbak Jilan katakan itu ada Mbak Hilda. Nah, coba tanya-tanya ke Mbak Hilda, gimana sih caranya biar pede gitu, apa yang membuat dia pede. Nah, atau saya juga ada beberapa video nih yang bisa membuat Mbak Jilan itu ya belajar untuk mengekspresikan atau percaya diri gitu. Di sini saya ada satu video yang bisa Mbak Jilan contoh atau dari si video ini. Nah, di sini ada Marisa Anita. Beliau ini tuh ya bisa apa ya? Kita tuh belajar dari Marisa Anita ini untuk ya tingkat percaya diri kita itu tinggi nih. Ya sangat simpel gitu. Gila, kalau gue gak masuk SMA gue pasti akan dianggap goblok selamanya gitu. Nah, mau gimana putri malam nangis sama baru gue pulang suruh kamu lah buat, tapi dia udah berusaha menentang, dia sampai cerita iya saya tuh udah ancaman mau dibunuh lah, mau diapalah segala macam aja. Nah, nanti Mbak Jilan di kos atau kalau misalnya lagi waktu senggang gitu, Mbak Jilan bisa buka-buka YouTube-nya dia ya, untuk belajar bagaimana mengungkapkan emosi, bagaimana keluar dari zona nyaman. Nah, mungkin Mbak Jilan ada yang perlu ditanyakan lagi? Nggak ada Bu. Udah Oke, jadi cukup. dari saya itu mungkin Mbak Jilan banyak-banyak berlatih ya, banyak-banyak untuk keluar dari zona nyaman. Ya nggak apa-apa kalau misal sekali dua kali belajar masih malu-malu, tapi kalau misal kita belajar secara terus menerus itu pasti hebat. Saya percaya Mbak Jilan itu bisa meningkatkan percaya dirinya dan bisa sedikit demi sedikit itu ya pokoknya bagus. Nah, itu mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya, karena saya juga ada acara meeting, jadi kita akhiri dulu. Makasih ya Ibu. Ya, untuk pertemuan selanjutnya kita jadwalkan kembali. Oke. Selamat mencoba dan selamat belajar ya, Mbak Jilan.